Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan mengenai saham Unilever, di mana video ini merupakan video update dari video ulasan saya sebelumnya mengenai Unilever pada tahun lalu. Dan saat ini sudah terdapat update terkini dari kinerja keuangan Unilever yang diberitakan positif. Nah, apakah ini merupakan sinyal awal kebangkitan saham Unilever? Silakan teman-teman menyimak ulasan video ini dari awal hingga akhir. Namun sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman semua, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan update teknikal saham, tentunya juga termasuk update teknikal Unilever, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja dengan ulasannya. Jadi di sini saya sudah memiliki rekapitulasi kinerja keuangan Unilever ya pada kuartal 1 2022 berbanding dengan kuartal 1 2021. Sebelum nanti saya masuk dalam breakdown pendapatan serta beban usaha perusahaan, kita bisa lihat informasi sebagai berikut ya. Dari sisi revenue ini mengalami pertumbuhan ke level 10,83 triliun jika dibandingkan dengan capaian pada Q1 2021 pada level 10,28 triliun, jadi naik kurang lebih 5,3%. Namun, di bagian gross profit margin ternyata mengalami penurunan ya, dari level 52,44% di Q1 2021 itu menjadi 48,6% di Q1 2022 atau turun sekitar 3,84%. Namun dengan efisiensi yang dilakukan Unilever pada beban operasional mereka, ini mampu meningkatkan margin pertumbuhan pada bagian operating profit dan juga net profit margin ya, yang mampu bertumbuh masing-masing 2,7% dan juga 2,1%. Namun, ini belum mampu meningkatkan pertumbuhan pada ROE yang justru mengalami penurunan dari level 157,1% ke level 126,6% atau turun sekitar 19,4%. Namun dengan efisiensi lakukan perusahaan tadi, ini mampu meningkatkan pertumbuhan pada EBITDA ke level 2,86 triliun, net profit ke level 2,02 triliun, dan juga earnings per share ke level Rp53 berbanding dengan Rp45 pada Q1 2021. Ya, jadi secara overall ini memang revenue perusahaan mampu mengalami peningkatan. Ini merupakan sebuah sinyal yang baik ya. Artinya perusahaan mampu kembali meningkatkan market share mereka dan produk mereka mulai kembali dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Namun ada challenge di bagian beban pokok perusahaan sehingga menyebabkan gross profit margin yang mengalami penurunan. Namun dengan efisiensi yang baik dari Unilever terhadap beban operasional mereka, ini mampu memberikan pertumbuhan ya pada net profit serta earnings per share perusahaan. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ini sudah terjadi improvement pada kinerja profitabilitas Unilever pada kuartal 1 2022 meski masih jauh dari perform terbaiknya. Ya, jika kita bicara historical, maka perform terbaik Unilever itu jatuh di tahun sekitar 2017 sampai 2018 kalau saya tidak salah. Seperti itu ya. Oke, demikian ulasan saya untuk parameter rekapitulasi profitabilitas daripada Unilever. Sekarang kita masuk dalam segmen breakdown daripada pendapatan serta beban usaha perusahaan. Kita mulai terlebih dahulu dari segmen breakdown pendapatan perusahaan. Ya, di sini saya sudah memiliki informasinya sebagai berikut. Jadi pertama-tama jika kita bicara mengenai segmen produk home and personal care, ini bertumbuh tipis 4%, di mana kontribusi dalam negeri mampu meningkat, namun ekspor justru mengalami sedikit penurunan. Ya, jadi dari segmen home and personal care, ini secara pangsa pasar domestik mampu mengalami pertumbuhan, namun untuk ekspor sedikit mengalami penurunan. Kemudian jika kita bicara mengenai produk segmen food and refreshment, yang mampu bertumbuh lebih tinggi ya, sekitar 8%, di mana kontribusi dalam negeri dan ekspor juga mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya tipis. Nah, dari kedua segmen pendapatan Unilever, ini kedua-duanya mengalami pertumbuhan ya. Ini merupakan sebuah sinyal positif, yang artinya perusahaan mampu meningkatkan market share mereka, produk mereka mampu kembali diterima oleh konsumen seperti itu ya. Di sisi lainnya juga mereka melakukan inovasi-inovasi dengan membuat produk-produk yang mungkin lebih dibutuhkan lagi oleh pelanggan mereka seperti itu. Sehingga dari segmen home and personal care dan juga segmen food and refreshment, ini keduanya mampu mengalami pertumbuhan. Ya, meskipun pertumbuhannya hanya tipis saja dari level 10,282 triliun pada tahun 2021 itu menjadi 10,838 triliun pada kuartal 1 2022. Berikutnya kita masuk dalam segmen breakdown daripada beban pokok penjualan perusahaan. Nah, di sini saya akan terangkan lebih detail ya. Apa sih yang menjadi penyebab peningkatnya beban pokok perusahaan sehingga menekan laba kuartal perusahaan? Ya, di sini saya sudah memiliki informasinya sebagai berikut. Jadi jika kita bicara mengenai biaya-biaya beban pokok perusahaan, terdapat 4 aspek yang bisa saya informasikan kepada teman semua yang memang menekan atau memberatkan beban pokok penjualan. Jadi pertama adalah biaya bahan baku. Ini mengalami peningkatan sebesar 13,3%. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja juga mengalami peningkatan sebesar 10,5%, diikuti dengan beban pabrikasi
mengalami peningkatan 17,2%, dan secara overall ini harga pokok produksi meningkat 12,3%. Nah, kenapa beban pokok ini bisa mengalami peningkatan teman-teman semuanya? Nah, karena kita ketahui bersama bahwa harga komoditas energi khususnya ya, komoditas energi, komoditas migas itu mengalami peningkatan ya, dan juga terjadi pelemahan rupiah yang menyebabkan beban harga bahan baku itu mengalami peningkatan. Ya, sehingga memang mau tidak mau Unilever sebagai sebuah perusahaan konsumer itu harus menanggung kenaikan beban tersebut. Namun kalau saya perhatikan dari sisi revenue perusahaan, ini mampu bertumbuh ya, meskipun tipis. Di mana ini juga ada indikasi bahwa Unilever mempass on kenaikan harga bahan baku mereka tersebut dalam harga jual produk mereka ya. Jadi bisa dikatakan dibebankan kepada konsumen. Dan sejauh ini saya lihat masih dapat diterima oleh konsumen sehingga revenue-nya mampu mengalami peningkatan. Ya, tentu ini menjadi sebuah challenging bagi Unilever ke depannya. Jika memang skenario ini bisa dipertahankan, maka seharusnya revenue perusahaan tetap mampu bertumbuh, dan kita harapkan bahwa beban pokok penjualan ini bisa sedikit ditekan ya, lebih efisien lagi sehingga bisa meningkatkan laba kuartal perusahaan. Oke, berikutnya kita masuk dalam beban lainnya ya di bagian perusahaan, yaitu beban pemasaran dan penjualan yang merupakan salah satu daripada titik efisiensi perusahaan. Kita lihat sebagai berikut. Di sini saya sudah memiliki informasinya ya. Jadi di beberapa pos yang saya highlight ini di bagian distribusi, promosi, remunerasi, dan juga beban penjualan ini mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga jika kita bandingkan antara Q1 2021 di level 2,17 triliun, itu mampu mengalami penurunan ke level 1,98 triliun pada kuartal 1 2022. Ya, jadi efisiensi dilakukan oleh Unilever pada 4 pos tersebut itu secara signifikan mampu menekan total daripada beban pemasaran dan penjualan perusahaan. Berikutnya kita lihat dari sisi beban umum dan administrasi perusahaan. Ya, di sini saya sudah memiliki datanya sebagai berikut. Ya, nah dari beberapa highlight yang saya berikan yaitu di bagian merek, teknologi dan juga biaya jasa, remunerasi, informasi dan telekomunikasi, jasa konsultan dan juga jasa lainnya, ini semuanya mengalami penurunan signifikan. Jadi kalau kita bandingkan dengan capaian pada Q1 2021 di level 994 miliar dengan capaian pada Q1 2022 di level 651 miliar, ini mengalami penurunan signifikan. Jadi efisiensi Unilever dilakukan pada dua pos ini teman semuanya, pada pos beban pemasaran dan penjualan dan juga pada pos beban umum dan juga administrasi. Nah, dengan adanya efisiensi ini akhirnya Unilever mampu meningkatkan laba bersih perusahaan yang berdampak pada peningkatan EPS. Ya, tentu ini merupakan sebuah sinyal yang bagus yang dapat kita hargai dari sisi upaya manajemen perusahaan ya, agar perusahaan Unilever dapat kembali mencetak profit, ya, dapat kembali mengalami pertumbuhan laba. Ya, meskipun tadi masih ada tekanan dari sisi laba kuartal perusahaan, namun kita harapkan nantinya akan ada way out yang lebih bagus dari manajemen perusahaan, dan juga kita harapkan kondisi eksternal juga mendukung ya, agar bahan baku itu tidak naik terlalu tinggi seperti itu. Oke, demikian ulasan saya untuk bagian profitabilitas perusahaan. Sekarang kita masuk dalam segmen informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan ya. Nah, kenapa informasi ini menjadi penting teman semua ya? Karena dari sini kita bisa mengetahui alasan kenapa harga saham Unilever itu terus-menerus mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir. Ya, dan akan saya mulai dari sisi alokasi atau komposisi kepemilikan saham domestik terlebih dahulu. Nah, dari semua kategori investor perusahaan, ini memang secara overall itu mengalami penurunan. Dan penurunan terbesar itu terjadi pada segmen insurance, mutual fund, ya, dan juga individual seperti itu. Namun ada dua segmen kategori investor yang mengalami peningkatan, yaitu di bagian financial institution dan juga lainnya. Jadi memang masih ada saja pihak-pihak yang mungkin sudah merasa harga saham Unilever sudah turun terlalu dalam sehingga mereka mulai melakukan akumulasi. Dan mereka percaya bahwa penurunan ini akan dapat nantinya diperbaiki oleh Unilever ya, dengan perbaikan kinerjanya sehingga mampu memberikan apresiasi kembali ke dalam harga saham Unilever seperti yang terjadi belakangan ini seperti itu ya. Nah, sedangkan investor-investor lainnya mungkin yang besar-besar seperti misalkan insurance ya, pension fund, mutual fund, itu memang mau tidak mau teman-teman semuanya harus melepas kepemilikannya di saham Unilever. Karena kalau tidak pasti akan berdampak terhadap hasil investasi mereka ya, yang menjadi target usaha mereka. Itu kalau misalkan mereka megang saham yang sedang bergerak turun, tentu akan tidak bagus terhadap hasil investasi mereka. Nah, satu highlight yang saya sebutkan di sini mengenai kepemilikan daripada saham individu. Ini juga menurun signifikan sekali ya. Dari level 610 juta pemegang saham itu pada April 2021 itu turun hingga 10% saja ya. Pada April 2022 hanya sekitar 69 juta seperti itu ya. Nah, mungkin banyak juga teman-teman semua yang sudah menonton video ini yang jadi pemegang saham Unilever sebelumnya mungkin sudah menjual atau juga mungkin masih belum menjual. Maka saya sebenarnya cukup yakin sih bahwa pada bulan berikutnya atau di bulan 5 ya, dengan adanya kenaikan harga saham Unilever dan juga dengan adanya dorongan katalis perbaikan kinerja fundamental perusahaan yang lebih bagus daripada sebelumnya,
itu bisa memberikan keyakinan lagi ya bagi investor khususnya domestik untuk kembali mengambil atau membeli saham Unilever. Jadi kalau nanti teman-teman membandingkan antara data kepemilikan saham ini pada bulan 5 dan bulan April, perhatikan aja nanti. Itu kemungkinan besar pasti akan bergeser, di mana akan terjadi peningkatan kepemilikan saham individu. Ya seperti itu, karena saham ini cukup banyak digemari oleh individu sebenarnya. Cuma memang karena harganya turun tajam, akhirnya mereka mau tidak mau melakukan penjualan ataupun cut loss pada saham Unilever. Oke, berikutnya kita akan lihat lebih lanjut mengenai fakta kepemilikan saham Unilever dari sisi investor asing. Ya, di sini saya sudah memiliki datanya sebagai berikut. Nah, memang dari semua kategori investor juga mengalami penurunan. Dengan penurunan terbesar itu terjadi pada pensiun fund, kemudian mutual fund, dan juga diikuti dengan lainnya. Nah, sedikit cerita mengenai pensiun fund, ini memang mau tidak mau harus terjadi ya teman semuanya. Karena bagaimanapun pensiun fund merupakan salah satu lembaga yang menginvestasikan dana mereka kepada pasar saham. Dan sekali lagi, jika mereka berinvestasi pada harga saham yang mengalami penurunan, itu tentu akan berdampak buruk ya pada kinerja investasi mereka. Sementara para investor mereka yang merupakan pensiunan tentu memberikan imbal hasil yang baik ya untuk membiayai pensiun mereka. Jadi memang pasti ini akan dilepas oleh pensiun fund dan juga mutual fund. Namun sekali lagi saya cukup yakin ya pada bulan 5 nanti bahwa kepemilikan asing ini akan terus mengalami pertumbuhan. Nanti akan ada beberapa fakta yang saya sajikan. Untuk itu silakan nanti teman-teman ikuti terus ya ulasan video ini dari awal hingga akhir. Oke, demikian ulasan saya untuk fakta kepemilikan saham Unilever baik dari sisi investor domestik maupun investor asing. Sekarang kita akan masuk dalam ulasan berikutnya yaitu analisa volume dan juga foreign flow. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya sebagai berikut. Oke, jadi jika kita bicara mengenai volume teman semuanya, ada hal menarik yang saya temukan di perdagangan saham Unilever. Perhatikan pada chart tersebut, ada beberapa kali terjadi penaikan yang signifikan yang kita sebut juga dengan spike volume. Ini terjadi pada tanggal 16 Maret 2022 ya dengan 66 juta lembar saham, kemudian pada tanggal 30 Maret dengan 91,2 juta lembar saham, dan di tanggal 26 April itu di 96,7 juta lembar saham, dan di awal perdagangan Mei setelah libur panjang itu meningkat signifikan sekali ya tanggal 9, 10, 11, 12 dengan capaian tertinggi pada tanggal 11 Mei itu di level 197,7 juta lembar saham seperti itu. Nah, apa sih indikasinya dari peningkatan volume perdagangan Unilever terhadap harga saham Unilever? Nah, di sini bisa kita jelaskan sebagai berikut teman semuanya. Silakan bagi teman-teman yang memiliki chart Unilever, buka chart Unilever dan perhatikan ketika Unilever mengalami penurunan itu pada bulan Maret ya. Itu sempat mencapai low di bawah 3.300. Namun, tidak lama setelah itu volumenya mulai mengalami peningkatan. Ya, dan terlihat di sini pada tanggal 16 Maret itu mengalami spike volume dan harga sahamnya pada saat itu juga mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya sudah mulai ada big player yang melakukan akumulasi pada harga saham Unilever, sehingga bisa dilihat kan bahwa harga saham Unilever itu tidak kembali turun lebih dalam ya. Dan pada setiap kali mereka melakukan akumulasi itu terjadi spike volume dan harga saham Unilever itu berkorelasi positif dan terus mengalami peningkatan. Dan peningkatan yang cukup kuat itu terjadi justru setelah libur panjang ya. Pada awal perdagangan Mei itu volume perdagangannya sangat tinggi sekali yang juga diikuti dengan kenaikan harga saham Unilever yang juga cukup cepat seperti itu. Nah, jadi korelasinya sebenarnya adalah hal ini menunjukkan kita bahwa minat daripada big player itu masih sangat tinggi di saham Unilever. Dan selama minat beli mereka itu sangat tinggi dan mereka terus melakukan akumulasi, maka harusnya ini memberikan dampak yang positif terhadap harga saham Unilever ke depannya. Dan jika ini terus terjadi, maka setidak-tidaknya ya, menurut saya pribadi, harga saham Unilever akan sulit untuk turun kembali di bawah level 4.000 ya, karena mereka masih memegang saham Unilever dan juga masih terus melakukan akumulasi dengan adanya peningkatan volume yang kita perhatikan ya. Dan kalau katalis positif Unilever semakin membaik ke depannya ya pada kuartal 2, 3, 4 dan seterusnya, ya bukan tidak mungkin gelombang big player akan semakin kuat lagi nih melakukan akumulasi di saham Unilever. Berikutnya kita akan lebih lanjut ya analisa mengenai foreign flow yang terdapat pada saham Unilever. Nah, di sini saya sudah memiliki informasi sebagai berikut. Saya sudah memiliki chart foreign net buy dan juga foreign net sell di saham Unilever ya. Jadi ini saya ambil itu kurang lebih di pertengahan Mei pada saat video ini saya buat ya. Nah, di sini bisa memperhatikan bahwa terjadi peningkatan volume foreign net buy yang sangat besar sekali ya. Kita sebut juga dengan spike foreign net buy itu pada saham Unilever. Ya, dan kalau kita perhatikan angka-angkanya sebagai berikut ya, bisa dilihat bahwa pada bulan April itu sejak bulan April sampai dengan pertengahan Mei pada saat video ini saya buat itu terus-menerus terjadi akumulasi investor asing di saham Unilever. Jadi kalau diperhatikan di jumlah foreign net buy-nya itu jauh lebih besar dibandingkan foreign net sell-nya. Hal ini memberikan kita indikasi bahwa asing kembali menyukai saham Unilever. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Dan
Dan mungkin teman-teman bisa ketahui bahwa secara historikal itu memang sektor konsumer menjadi sebuah sektor yang defensif ya, khususnya terhadap tekanan inflasi. Dan dengan adanya katalis perbaikan kinerja fundamental daripada Unilever, ini mungkin memberikan keyakinan yang lebih kepada foreign investor ya untuk melakukan pembelian kembali nih di saham Unilever. Ya memang secara historikal adalah salah satu primadona ya blue chip di Indonesia seperti itu. Dan kita bicara fakta ya. Dan kalau memang data mereka melakukan akumulasi, ini juga yang berpengaruh ya terhadap peningkatan volume perdagangan Unilever. Ini ternyata berkorelasi positif terhadap peningkatan harga saham Unilever. Sehingga bisa saya katakan tadi bahwa dengan adanya analisa volume perdagangan yang mulai mengalami peningkatan dan juga foreign flow yang terus masuk dalam saham Unilever, maka seharusnya indikasinya ya merupakan sinyal awal yang bagus untuk kenaikan daripada harga saham Unilever. Ya, kita harapkan bersama seperti itu. Kalau ini momentum dapat dipertahankan selama market kondusif, maka saya cukup yakin sih akan terus terjadi apresiasi pada harga saham Unilever. Oke, demikian ulasan saya pada segmen dari saham volume dan juga foreign flow. Sekarang kita masuk dalam segmen akhir video ini, yaitu valuasi harga wajar Unilever. Nah, di sini saya memiliki informasi sebagai berikut, yaitu beberapa range analisa harga daripada para analis, di mana untuk harga paling rendah itu berada di level 2.800 dan harga paling tinggi itu di level 5.800. Dan pada saat video ini saya buat itu harga saham Unilever jatuh di level 4.880. Jadi kalau dibandingkan dengan target price average daripada para analis itu di level 4.283, ini memang nampak harga saham Unilever masih overvalued ya, seperti itu. Namun bagi saya pribadi, saya memiliki keyakinan bahwa masih ada upside ya bagi Unilever dari sisi kinerja fundamental mereka berdasarkan Q1 2022 ya. Kita bisa perhatikan dan kita bisa kalkulasikan dari informasi data sebagai berikut. Jadi ini merupakan data konsensus analis ya untuk proyeksi pendapatan serta EPS perusahaan itu pada 2022 dan juga 2023. Nah, dari sini kita bisa hitung sebenarnya sangat mudah sekali. Kita ambil saja EPS pada tahun 2022 itu saya bulatkan ke bawah di level Rp160 dan saya pakai juga EPS pada tahun 2023 itu saya bulatkan ke atas saja di level 170. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah menyimak video saya pada tahun lalu mengenai Unilever ya, saya menggunakan pendekatan equity bond ya dengan lawas PE di level 32 kali. Nah, jadi kalau kita kalikan saja ya lawas PE 32 kali dengan EPS proyeksi analis pada tahun 2022 di level 160 dan juga EPS pada tahun 2023 di level 170 dengan lawas PE 32 kali, maka kita bisa mendapatkan range analisa fundamental daripada Unilever untuk harga wajarnya ya di tahun 2022 ke 2023 yaitu kurang lebih level antara 5.100 sampai dengan 5.400. Jadi bagi saya pribadi masih ada ruang upside ya untuk harga saham Unilever berdasarkan kinerja update fundamental terbaru mereka. Jadi seharusnya harga saham saat ini itu belum mencerminkan kinerja fundamental terbaru Unilever ya. Dan bicara teknikal sendiri ya, sedikit saya jelaskan itu juga memiliki ruang untuk bergerak ke sana ya. Untuk itu bagi teman-teman yang memang ingin mengikuti update teknikal Unilever, maka silahkan bisa join juga ya di free channel Telegram saya ya. Untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, demikian ulasan saya dan sharing saya mengenai saham Unilever. Semoga informasi bermanfaat. Saya minta dukungan untuk subscribe video ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update analisa saham dari saya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.